Universitas Udayana melalui tim peneliti Fakultas Pertanian kembangkan teknologi kombinasi atraktan alami dan perangkap yang lebih efektif dan murah dibandingkan insektisida kimia sintetis dalam menanggulangi hama lalat buah. Pemasangan bersama teknologi tersebut dilaksanakan pada Sabtu 8 Agustus di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Ketua tim peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur Dewangura Suprapta mengatakan lalat buah merupakan hama yang sangat mengganggu petani dan dapat merusak hampir semua jenis buah. Lalat buah menjadi salah satu faktor penyebab buah-buahan Indonesia susah diekspor ke luar negeri. Selama ini petani menanggulangi lalat buah menggunakan insektisida kimia sintetis. Penggunaan insektisida tersebut dinilai tidak efektif karena tidak membasmi lalat buah, hanya membuat mereka pindah ke tempat yang tidak diberi insektisida. Di samping itu, penggunaan insektisida kimia sintetis juga mengandung resiko penggunaan menimbulkan masalah lingkungan dan memerlukan biaya relatif tinggi. Dengan permasalahan tersebut, tim peneliti Fakultas Pertanian Universitas Udayana telah membuat sebuah teknologi menggunakan kombinasi atraktan alami yang diberi nama Definol dan perangkap yang diberi nama Jebax. Atraktan Definol berfungsi untuk menarik lalat buah agar masuk ke dalam perangkap hingga jarak 2,5 km. Berbeda dengan atraktan lain yang telah beredar di pasaran, Definol mengandung formula minyak cengkeh dan minyak pala yang tidak hanya menarik lalat buah, tetapi juga mampu melumpuhkan. Lalat buah yang telah lumpuh akan jatuh ke dalam air di dalam perangkap dan kemudian mati. Kami mencoba untuk membuat inovasi pengendalian hama lalat buah ini pada tanaman jeruk dan juga buah-buahan lain, itu yang komponennya adalah perangkap ini dan komponennya adalah formulasi atraktan. Jadi ini atraktan zat yang bisa kita gunakan untuk menarik kedatangan daripada lalat buah ya ke dalam perangkap ini ya. Jadi atraktan ini lalu kita teteskan di di kapas. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita teteskan di sini. Jadi kita teteskan sekitar 10 tetes seperti itu di sini lalu kita masukkan. Nah, jadi atraktan ini akan menarik lalat-lalat buah yang ada di sekitar kebun ini. Jaraknya bisa sampai 2,5 kilo. Bisa ditarik ke sini, masuk ke dalam. Nah, kelebihan daripada inovasi yang kita hasilkan adalah bahwa formulasi ini mengandung minyak pala, minyak cengkeh. Ya. Jadi di pasar belum ada formulasi seperti ini. Nah, minyak pala, minyak cengkeh kan minyak yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai minyak urut gitu. Jadi ramah lingkungan. Nah, ternyata minyak pala, minyak cengkeh ini dia berfungsi untuk membuat setelah dia masuk minyak cengkeh dan minyak pala itu membuat serangga itu lumpuh. Dia lumpuh lalu dia akan jatuh ke air di bawah di sini. Kemudian lalu dia akan mengalami kematian karena pernapasnya terganggu. Nah, itu teknologi yang kita hasilkan. Jadi kombinasi antara jebak atau perangkap dengan formulasi atraktan. Jadi produk kita ini semua sudah kita daftarkan formulasi ini di Kementerian Hukum untuk mendapatkan hak paten, mereknya juga sudah kita daftarkan. Lebih lanjut, Profesor Dewa Suprapta mengatakan teknologi atraktan dan perangkap ini mampu menangkap lalat buah hingga 1.000 ekor dalam seminggu di daerah yang populasi lalat buahnya tinggi. Setiap hektar lahan memerlukan 2 botol atraktan dan 20 perangkap dengan total biaya sekitar Rp500.000 per hektar. Biaya ini lebih murah dibandingkan penggunaan insektisida kimia sintetis yang bisa mencapai Rp3 juta per hektar. Pengembangan teknologi pengendalian hama lalat buah menggunakan kombinasi atraktan alami dan perangkap diimplementasikan di sentra tanaman jeruk di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Bangli seluas 15 hektar dan Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar seluas 18 hektar dengan juga melibatkan mahasiswa KKN Universitas Udayana. Profesor Dewa Suprapta berharap penggunaan teknologi ini nantinya dikembangkan serempak di areal yang lebih luas karena akan sangat efektif dalam menurunkan populasi lalat buah di Bali. Nah, itu kelebihan daripada teknologi kita itu udah ramah lingkungan, efektif,
kemudian efisien, jadi lebih murah. Nah, kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teknologi yang kita hasilkan ini bisa berkembang nanti digunakan seluruh Bali. Karena teknologi ini akan berhasil ketika kita lakukan dalam skala luas. Tidak bisa hanya 1 hektar, tidak bisa hanya 10 hektar, tapi harus mengikuti konsep wide area management, ya, minimal 200 hektar seperti itu. Kita akan coba tahun depan, kita akan lakukan itu. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh Bapak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali. Rektor Universitas Udayana mengatakan implementasi teknologi pengendalian hama lalat buah merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh Universitas Udayana melalui hibah riset strategis institusi atau RSI yang bertujuan untuk menghadirkan peran nyata Universitas Udayana di tengah masyarakat. Menurutnya, Universitas Udayana memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam berbagai bidang, termasuk juga bidang pertanian yang kali ini memberikan solusi bagi persoalan hama lalat buah. Melalui kegiatan seperti ini, hasil penelitian akademisi Universitas Udayana tidak hanya berhenti di meja laboratorium atau publikasi, tapi bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ini merupakan kegiatan yang memang didanai dari hibah strategis Universitas Udayana untuk menghadirkan peran nyata daripada Universitas Udayana di tengah-tengah masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat petani. Khususnya pada saat ini adalah yang berkaitan dengan lalat buah atau perusak buah itu sendiri. Nah, hari ini kita mulai pemasangan alat-alat tersebut. Dan alat-alat ini memang bahan-bahan ini sudah dipatenkan dan juga sudah merupakan inovasi dari peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang diketuai oleh Prof. Dewa Suprapta. Kita berkomitmen di Universitas Udayana bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu adalah benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat, salah satunya seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini itu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat sehingga masyarakat petani itu bisa meningkatkan produksinya dan kesejahteraannya bisa ditingkatkan. Dan bagi kami di Universitas Udayana, bagi para peneliti, dosen dan sebagainya, kami berharap bahwa riset-riset, inovasi-inovasi yang dilakukan itu adalah benar-benar berbasis pada permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan tugas kita lah di universitas untuk mencarikan solusi penyelesaiannya itu. Sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya berhenti pada meja laboratorium atau publikasi, tetapi benar-benar berdampak kepada masyarakat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dr. Iwayan Sunade mengatakan teknologi seperti yang dihasilkan tim peneliti Fakultas Pertanian Universitas Udayana sangat diharapkan pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat. Teknologi ini juga sejalan dengan program keamanan pangan karena tidak menggunakan insektisida dan ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi Bali telah mendapat sertifikat keamanan pangan dengan nilai tertinggi nasional pada tahun 2026 ini. Dirinya berharap Universitas Udayana tidak hanya berhenti pada persoalan lalat buah, tetapi juga membantu mencari solusi untuk persoalan lalat rumahan yang banyak ditemukan di Desa Songan, Kintamani. Jadi kami dari pihak dinas mengucapkan banyak terima kasih bahwa UNUD telah membuat sebuah inovasi teknologi yang begitu bagus, ya. Inovasi inilah yang sangat butuhkan oleh dinas terkait dengan pengendalian lalat buah. Jadi ke depan kita tidak usah lagi menggunakan pestisida sintetik, tidak lagi, karena kita cukup dengan menggunakan perangkap saja. Karena ke depan kita karena kita sudah punya komitmen untuk Bali ini keamanan pangannya. Apalagi kemarin kita sudah mendapatkan sertifikat terkait dengan keamanan terbaik tingkat nasional, ini yang kita pertahankan. Nah, ke depan kita tetap berkolaborasi dengan UNUD, baik itu di bidang pengendalian lalat buah maupun lalat rumahan. Tadi saya sudah sampaikan, ini merupakan PR kita bersama terkait dengan pengendalian lalat rumahan yang selama ini mengganggu di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Ini PR kita bersama. Nah, kedepannya kita tetap
melakukan kolaborasi terkait dengan inovasi-inovasi. Jadi yang mengeluarkan inovasi adalah dari UNUD, kita yang akan melaksanakan implementasinya. Perbekal Belancan, Iketut Mendra mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Universitas Udayana karena membantu memberi solusi dalam penanggulangan hama lalat buah. Selama ini lalat buah sangat mengganggu petani jeruk Belancan, terutama saat musim kemarau di mana populasinya lebih tinggi. Ketut Mendra berharap penerapan teknologi ini bisa dibantu juga oleh pemerintah, sehingga petani jeruk di Desa Belancan bisa mendapatkannya secara gratis. Masyarakat Belancan, walaupun mereka itu PNS, walaupun mereka itu pedagang, dan yang lain-lainnya, semuanya petani. Dan semuanya petani jeruk. Jadi boleh dibilang 100% masyarakat kami adalah petani jeruk. Kalau berkaitan dengan lalat buah, ini merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan dalam memproduksi jeruk. Ketika musim kemarau, ini pertumbuhannya sangat masif, sehingga memungkinkan petani ini gagal panen. Kami sebagai perwakilan masyarakat Desa Belancan, yang pertama tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Universitas Udayana karena telah membantu kami, khususnya sudah memberikan salah satu solusi dalam penanganan lalat buah. Dan kami tentunya sangat berharap sekali kepada Universitas Udayana ke depan biar bisa bantu kami berkaitan dengan penanganan atau penanggulangan hama dan penyakit jeruk. Dengan adanya Niki, kami berharap nanti dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, bisa membantu berkaitan dengan pengadaan obat ini sehingga bisa, harapan kami sih mudah-mudahan masyarakat kami bisa gratis mendapatkannya. Sementara Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Iputu Sudiarte mengatakan teknologi kombinasi perangkap dan atraktan alami untuk penanggulangan lalat buah merupakan penelitian yang diinisiasi Fakultas Pertanian yang didanai sepenuhnya oleh Universitas Udayana. Pemasangan teknologi tersebut merupakan sebuah implementasi riset untuk menanggulangi persoalan masyarakat. Persoalan lalat buah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, sehingga dirinya berharap teknologi ini bisa digunakan secara masif di seluruh Bali dengan melibatkan pemerintah dan industri. Penelitian ini sebenarnya diinisiasi dari Fakultas Pertanian, tetapi didanai sepenuhnya oleh Universitas Udayana. Ini sebuah komitmen dari Universitas Udayana bagaimana penelitian-penelitian itu harus berdampak begitu ya. Nah, hari ini sebuah implementasi dari riset sebenarnya, ya sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam diseminasi ataupun pengabdian masyarakat. Ya, jadi intinya adalah bagaimana cara kami itu untuk menangani lalat buah. Ya, lalat buah itu diketahui sebagai hama yang polifag, termasuk berjeruk ya, dan buah-buah yang lain dimakan. Oleh karena itu ini menjadi barier biasanya ekspor. Jadi tidak bisa ekspor kalau ada lalat buahnya. Lalat buah ini menjadi sangat masif, menyerang semua jenis buah yang ada di Bali sehingga ekspor terhambat, kemudian kualitas buah itu kan salah satu penyebabnya, dan tidak bisa dipecahkan secara parsial ini. Jadi harapannya nanti kepada masyarakat ini bisa diterapkan dengan intervensi pemerintah juga, kemudian industri, sehingga ini masif menjadi satu kawasan pengendalian dalam satu pulau yaitu Bali. Baru bisa jadi seperti itu. Bersama teknologi perangkap dan atraktan alami untuk penanggulangan lalat buah di Desa Belancan juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Profesor Dr. Gusti Ngurah Alit Susanto Wirya, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Profesor Dr. Insinyur Made Sucipto, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, Profesor Inyoman Suarte, serta Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, Niputu Winaningsi. Udayana Jaya! Jaya!